Pak Mujio dari mana Pak? Kalau boleh tahu. Semarang, Pak. Oh Semarang. Oh Semarang, iya. ya. Ya tetangga Pak. Saya dari Solo, Klaten. Oh, Jawa Tengah ya, Pak. Jawa Yes, Tengah ya. sami Jawa Tengah. Iya Bu. Bu Yuli. Ya, saya dari Wonosobo, Pak, dari Jawa Tengah juga tuh, daerah gunung. Ya, hanya tinggal sekarang di Batam. Ya. Dari mana Bu? Ya Pak, saya dari Batam. Ibu di mana Bu? Wah, oh dari Batam. Wah, jauh juga ya. Ya, hanya asal dari Jawa Tengah juga. Jawa dari Tengah, ya. Oh gitu, luar biasa. Orang Jawa itu kalau merantau malah pada sukses-sukses tuh, teman-teman. Iya, iya. Yang lain lagi silakan perkenalkan diri. Saya Cerah, pensiunan dari Garuda Indonesia, pensiun dini dan pensiun beneran dari Sinarmas. Okay. Ya sekarang sama seperti Pak Niki. Mungkin yang lain monggo Ibu, Bapak silakan perkenalkan izin Ya, Pak Niki. ada mau kita ngobrol dulu sebentar sebelum kita ini acaranya kita serahkan ke Bu Yuli ya. Iya, ya. Monggo Bu Yuli. Mungkin kita ini ya, kita mulai aja ya Pak ya. Jadi karena moderator nggak ada, jadi saya sepintas saja ya seperti kita dia di flyernya ya. Bu Yuli ini selain sebagai inilah spesialis ya, pakar di budaya ya, culture, dia juga sering bawakan ini materi tentang decision making juga ya, berkaitan dengan topik yang hari ini kita bawa ya. Selain itu beliau juga istilahnya banyaklah bergerak di bidang pendidikan maupun ini bisnis service ya, kayak sekarang dia kontribusinya di rumah sakit ya, Our Bros. Mungkin nanti lebih kompliknya mungkin nanti Bu Yuli akan sepintas akan memperkenalkan diri ya, profil singkatnya. Gimana Bu, waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu ya. Baik, terima kasih banyak ini Pak Niki ya. Selamat datang Bapak Ibu ya di virtual training HR Miki pada hari ini. Memang rutin sekali diadakan oleh Pak Miki ini untuk sharing session gitu ya. Kita diskusi, kita mencoba untuk leverage cara pandang kita gitu ya. Kita mencoba untuk meluaskan horizon dan mengasah kepiawaian kita itu dalam melakukan berbagai macam keputusan strategis untuk organisasi, terutama di era kenormalan baru yang sekarang ini gitu. Saya sendiri namanya Yuli Susilowati, biasa dipanggil Yuli, begitu, praktisi HR juga, tapi juga saya akademisi juga gitu ya, dosen gitu ya, mengajar di beberapa university juga gitu. Dan 25 tahun lah pengalaman di banyak company ya, seperti di Airlines juga. Tadi ada yang dari Garuda juga ya Pak ya. Saya juga ada pengalaman 9 tahun itu di International Airlines US ya, di FedEx ya, Federal Express ya. Lalu di Astra juga pernah gitu ya, di grupnya Astra, dan sekarang saya mengabdi di grupnya rumah sakit Awal Bros dan Primaya Hospital. Saya ada di regional Sumatera. Jadi mungkin Pak Miki boleh tampilkan untuk presentasinya, slide PPT-nya. Kita akan mulai saja. Kita pada siang hari ini. Ada 5 hal yang akan kita pelajari sepanjang diskusi kita nanti. Yang pertama kita akan mencoba melihat major pitfall gitu ya, dari decision making itu sendiri, kelemahan-kelemahan dari pengambilan keputusan itu sebenarnya ada di mana saja gitu ya, dari framework yang sudah pernah ada. Hal-hal apa saja sih yang menjadi titik lemah di dalam pengambilan keputusan saat ini. Yang kedua, kita akan mencoba melihat framework dari decision making itu sendiri. Kita akan melihat dari beberapa model pengambilan keputusan gitu,
Kira-kira manakah yang paling efektif untuk digunakan di era kenormalan yang baru saat ini? Dan yang ketiga, kita akan coba untuk membahas mengenai sentralisasi dan desentralisasi, gitu ya. Kita akan coba elaborasi lebih dalam lagi bagaimana pengambilan keputusan dan distribusi kewenangan itu dilakukan di dalam organisasi. Kemudian yang keempat, kita akan coba untuk fleshing out decentralization. Jadi artinya kita akan coba kuliti lagi, kita akan coba iris-iris lagi, itu yang namanya desentralisasi gitu ya. Apakah cukup efektif untuk mendistribusikan pengambilan keputusan dan juga distribusi kewenangan? Kita tahu bahwa tren yang sekarang ini itu banyak organisasi itu dituntut untuk bisa agile gitu ya, untuk lincah gitu, untuk cepat menghadapi dinamika lingkungan bisnis. Maka birokrasi itu banyak dipangkas seringkas mungkin menjadi lebih flat, menjadi lebih datar, begitu, dengan memberikan kekuasaan pengambilan keputusan ini pada orang-orang yang langsung berhadapan dengan pelanggannya. Nah, yang kelima, nanti saya akan coba untuk memberikan contoh penerapan pengambilan keputusan pada beberapa organisasi internasional. Ini adalah sesi dongeng gitu ya, karena saya ini memang senang dongeng gitu. Jadi nanti saya akan cerita apa yang dilakukan oleh beberapa industri seperti Google, Zappos, Nike gitu ya, ketika mereka mencoba untuk mendistribusikan kewenangan dan pengambilan keputusan ini ke seluruh lini bisnisnya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama kita akan memahami hakikat dari pengambilan keputusan. Dan yang kedua, kita akan memahami perilaku dari pengambilan keputusan itu. Kemudian kita akan mengetahui rasionalisasi keputusan itu bagaimana dan membuat model perilakunya di dalam pengambilan keputusan. Kita juga akan mengetahui gaya dari pengambilan keputusan, memahami implikasi dari gaya keputusan itu sendiri, dan bagaimana tuh teknik-teknik terkini dalam mengambil keputusan. Baik, mungkin bisa dipindah ke slide 4. Saya akan memulai ini dengan melihat fenomena dinamika dari lingkungan bisnis era sekarang ini ya. Kalau di gambar itu terlihat ya, sudah sering sekali itu kita sebenarnya mendengar yang namanya era VUCA gitu ya. Mau di seminar, mau di webinar gitu ya, mau di soal ketika ada speech atau pidato gitu ya, bahkan berbagai macam literatur itu terus membahas mengenai VUCA gitu ya. VUCA ini digaung-gaungkan. Padahal era VUCA itu sendiri sebenarnya kan sudah dimulai di tahun 1980 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika itu ada yang namanya Cold War, perang dingin gitu ya. Ini ditandai dengan banjirnya begitu banyak informasi gitu dan tingkat ambiguitas yang tinggi. Semuanya terasa begitu kompleks dan tidak ada kepastian sehingga satu-satunya sikap yang diharapkan adalah ya agile itu, lincah itu, cepat beradaptasi dan konsisten. Ini menjadi satu keharusan agar organisasi itu dapat bertahan dan stabil gitu. Nah, cara-cara lama ketika digunakan, ya cara-cara lama, cara-cara berpikir kita di era VUCA, ketika akan coba diterapkan pada era ini, tentu sudah tidak efektif lagi, gitu ya, sudah sangat ketinggalan, sehingga akan rentan sekali untuk menimbulkan kegagalan-kegagalan, gitu ya, di banyak hal, gitu. Karena pola pikirnya itu hanya masih bertumpu pada agility semata. Apalagi kalau kemudian kita harus menyikapi gitu ya masa depan gitu. Maka ada seorang ahli yang bernama Ramirez gitu ya, dan bekerja sama dengan Wilkinson mengadakan penelitian. Mereka menyatakan bahwa we are not now in VUCA anymore. Kita ini sebenarnya sudah nggak berada lagi di era VUCA itu loh. Kita sudah berada di era yang namanya turbulensi gitu ya. Jadi sudah shifting, sudah berpindah gitu. Kalau yang namanya volatile, di VUCA itu volatile, itu artinya kan dia fenomenanya hilang timbul, kadang ada, kadang enggak gitu ya, tapi cepat gitu. Nah, pada era turbulensi, fenomenanya itu benar-benar ada di depan mata,
benar-benar terjadi, benar-benar nyata, dan sangat-sangat dinamis gitu. Maka di era turbulensi ini yang sudah dimulai di kira-kira tahun 2018 gitu ya, agility ini menjadi tidak cukup. Orang-orang itu benar-benar harus memiliki skill baru gitu ya, keterampilan baru gitu ya. Jadi mereka akan mengolah berbagai macam informasi dan pengetahuan baru itu secara simultan, secara bersamaan, atau istilahnya pada era tuna, shifting dari VUCA ke tuna itu ada yang namanya istilah cognitive complexity. Apa itu cognitive complexity? Para pelaku bisnis itu harus sudah mulai memutuskan apakah mereka hanya akan melakukan eksplorasi saja atau mereka juga perlu melakukan eksploitasi pada bidang tertentu atau harus secara simultan itu dilakukan secara bersama-sama gitu. Nah, ketika masalahnya begitu banyak gitu ya, problem itu begitu rumit gitu ya, pada era VUCA itu tetap bisa diselesaikan, tetap bisa diatasi. Caranya bagaimana? Ya seiring dengan waktu mereka akan mempelajari informasi-informasi terbaru yang masuk itu tadi, gitu. Tetapi pada era tuna, ya, pada era tuna ini menjadi kurang komprehensif untuk mengatasi masalah yang ada. Seorang peneliti lagi bernama Stephen Grabnier itu menyatakan bahwa saat ini itu sebenarnya kita sudah menghadapi era yang sangat rentan, brightness gitu ya. Maka beralih ke era Bani gitu ya, brightness, ada kecemasan gitu ya, untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Apalagi kalau dikaitkan apakah keputusan saat ini yang kita ambil bisa untuk mengantisipasi di masa depan. Organisasi mulai menetapkan goal-goal yang baru, mulai meluaskan kapasitasnya. Mereka berusaha untuk menemukan makna di dalam bisnisnya gitu ya. Dan tentu saja ini butuh adanya intuisi yang kuat gitu. Atau kalau yang istilah sekarang orang menyebut dengan resilience gitu ya. Kita coba lihat tuh, perbankan sekarang kan semuanya sudah masuk ke era digitalisasi. Tetapi orang yang datang ke bank itu juga masih ada. Orang yang melakukan transaksi secara langsung itu juga masih ada. Maka itu juga tidak bisa untuk serta-merta ditiadakan. Orang yang ngambil uang ke ATM itu juga masih ada. Maka dia juga tidak bisa dengan serta-merta ditiadakan meskipun e-wallet itu sudah mulai bertebaran di mana-mana gitu ya. Transaksi-transaksi itu sudah serba elektronik, bahkan bank itu juga sudah mulai shifting ke bank digital. Bank BCA sendiri juga sudah punya misalnya seperti CS Digital dan lain-lain, sehingga orang langsung bisa melayani dirinya sendiri secara mandiri gitu ya. Tetapi untuk menghilangkan sama sekali pola yang lama tentu tidaklah mudah. Masih tetap harus dilakukan, hanya porsinya yang sedikit demi sedikit dikurangi sehingga mungkin lama-lama kemudian menjadi tidak ada lagi gitu ya. Jadi pada slide yang kelima kita lihat jadi apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan itu sendiri Bapak Ibu ya. Kita akan coba lihat di slide yang kelima. Pengambilan keputusan ini pada hakikatnya kita memilih berbagai macam alternatif yang tersedia. Jadi hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Pengambilan keputusan ini terkait pada pengaruhnya pada delegasi dan otoritas. Pengambilan keputusan itu sendiri juga merupakan proses untuk memilih tindakan tertentu dalam menghadapi suatu masalah atau kesempatan. Nah, kualitas keputusan yang manajer ambil ini menjadi tolak ukurnya. Tentu saja ada 3 tahap utama di dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Yang pertama adalah aktivitas intelijensi. Ya. Ini berasal dari pengertian militer intelligence gitu, di mana Simon itu mendeskripsikan bahwa tahap awal ini sebagai penelusuran kondisi lingkungan gitu ya, yang memerlukan pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada aktivitas desain, di mana selama tahap kedua ini mungkin akan terjadi tindakan penemuan, ada pengembangan, dan ada berbagai macam analisa masalah. Dan yang ketiga adalah ada aktivitas untuk memilih, yaitu merupakan tindakan memilih dari tindakan-tindakan tertentu
yang sudah tersedia. Nah, jenis keputusan sendiri itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang keputusan terprogram gitu ya, dan ada keputusan yang tidak terprogram. Di mana keputusan yang terprogram ini merupakan prosedur spesifik gitu yang dibuat untuk masalah-masalah yang berulang, yang rutin gitu ya. Slide-nya kok belum muncul ya, saya belum lihat slide-nya. Gitu. Nah, keputusan yang tidak terprogram itu yang bagaimana? Keputusan yang tidak terprogram ini adalah keputusan-keputusan yang diperlukan untuk masalah-masalah manajemen yang unik gitu ya, yang kompleks gitu, yang spesifik gitu. Jadi kalau kita bisa bedakan dari keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram, ini saya belum bisa lihat slide-nya, mungkin Bapak Ibu sudah pegang PDF-nya juga ya, mungkin bisa dilihat di situ gitu ya. Jadi untuk keputusan yang terprogram biasanya masalahnya itu sering berulang gitu ya, rutin gitu ya. Ada hubungan sebab akibat yang pasti gitu. Nah, prosedurnya itu ya tergantung pada kebijakan dan aturan yang berlaku di situ. Contohnya misalnya pada pemesanan persediaan secara periodik atau misalnya ada sistem promosi di PNS gitu ya. Nah, itu sudah ada SOP-nya sendiri gitu ya. Ada kebijakannya sendiri. Sementara keputusan yang tidak terprogram ini biasanya kan untuk masalah-masalah yang baru, spontan gitu ya, yang hubungan sebab akibatnya itu nggak pasti gitu ya, sehingga dia memerlukan adanya kreativitas gitu, memerlukan adanya intuisi gitu, perlu toleransi. Situasinya juga mungkin bisa jadi ambigu. Ambigu itu maksudnya nggak terlalu jelas gitu ya, nggak clear enough gitu ya, dan ada diperlukan penyelesaian masalah-masalah yang kreatif gitu. Lalu contohnya seperti apa sih keputusan yang tidak terprogram ini? Misal kita perlu untuk melakukan yang namanya diversifikasi ke produk atau ke pasar yang baru, kita mau memasukin niche market gitu ya, kita mau memasukin ke celah-celah bisnis yang kecil gitu tetapi menguntungkan. Atau kita mau masuk ke blue ocean gitu ya, tentu kita memerlukan yang namanya diversifikasi produk itu. Nah, kemudian contoh kalau yang di pemerintahan mungkin ada reorganisasi instansi di dalam pemerintahan gitu ya. Nah, yang belum diprogram sebelumnya. Nah, prosesnya bagaimana? Proses pengambilan keputusan itu kita bisa lakukan tahap demi tahap. Yang pertama adalah dengan menetapkan targetnya dulu. Kita bisa menetapkan tujuan yang spesifik dulu. Baru kemudian kita bisa mengukur hasilnya. Ya. Always a measure, selalu diukur. What is not can be measured, ya berarti kalau nggak bisa diukur, tidak akan pernah bisa di-manage juga. Gitu. Yang berikutnya adalah kita melakukan identifikasi dan definisi masalahnya itu apa. Kemudian kita mencoba menetapkan prioritasnya, yang mana satu yang penting, dan mencari penyebab atau root cause analysis. Setelah itu baru kita lakukan pengembangan solusi alternatif. Kita buatkan alternatif pilihannya seperti apa dan dievaluasi solusi alternatifnya tersebut. Kemudian baru dipilih dan diimplementasikan. Setelah itu baru ada proses tindak lanjut. Tentu saja dari tahap yang pertama, kedua, bisa jadi akan ada revisi. Dari tahap kedua, ketiga, bisa jadi akan ada perbaikan-perbaikan. Dari tahap keempat ke menjadi kelima, bisa saja di situ ada berbagai masukan dan juga tambahan-tambahan gitu ya. Nah, ini adalah proses dari pengambilan keputusan itu sendiri. Pada proses identifikasi masalah dan definisi masalah, itu kita mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dapat dihambat oleh faktor-faktor tertentu. Apa faktor penghambatnya itu? Yang pertama ada masalah persepsi. Yang kedua itu biasanya ada kecenderungan untuk mencampur adukan masalah itu dengan solusi, gitu ya. Dan yang berikutnya kadang-kadang gitu justru kita mengidentifikasikan gejala fenomena yang ada itu sebagai masalah gitu. Padahal itu bukan masalah intinya gitu. Itu hanya gejalanya saja, hanya fenomena yang timbul saja. Baik. Bagaimana dengan evaluasi solusi alternatifnya gitu yang bisa kita ambil? Tujuan dari pengambilan keputusan ini kan memilih alternatif itu tadi ya.
yang akan memberikan hasil yang paling diinginkan dan yang paling sedikit merugikan. Nah, hubungan antara alternatif hasil yang ditentukan ada 3 kemungkinan kondisinya. Yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah ketidakpastian, ya, ketika kita melakukan evaluasi solusi alternatif, dan yang ketiga adalah risiko, gitu ya. Nah, berbicara mengenai pengelolaan risiko ini, mari kita sedikit lakukan elaborasi. Slide berikutnya, di mana konteks dari proses manajemen risiko ini harus ditetapkan dari pertama kali kita memahami lingkungan eksternal dan internal di mana organisasi itu beroperasi. Gitu. Karena ini mencerminkan lingkungan spesifik dari kegiatan yang akan diterapkan di dalam proses manajemen risiko itu sendiri. Boleh pindah slide, Pak? Nah, berdasarkan pada pemahaman konteks eksternal, ini dapat dilakukan analisis pengaruh perubahan lingkungan eksternal dan analisis persepsi serta perilaku stakeholder atau semua orang yang berkepentingan di situ. Sedangkan untuk memahami lingkungan internal atau konteks internal ini, maka proses manajemen risiko ini akan selaras dengan budaya, dengan proses dan dengan struktur organisasinya. Oleh karena itu, organisasi harus memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internal. Pada tahapan penetapan konteks risiko, yaitu setelah ditetapkan ruang lingkup risikonya, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, serta menetapkan pihak-pihak atau stakeholder yang berkepentingan. Nah, pada tahap analisis lingkungan internal dan eksternal ini, perlu diidentifikasi faktor eksternal dan internal yang berkaitan, yang relevan dengan organisasi. Karena ketika kita akan mengambil keputusan, ya, persepsi ini menjadi hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Tadi kan ada beberapa faktor. Salah satu persepsi dimaksud dengan persepsi itu. Di slide ini disebutkan bahwa yang namanya persepsi itu adalah proses yang digunakan oleh individu untuk mengelola dan menafsirkan pesan indera mereka di dalam memberikan makna kepada lingkungan mereka. Tentu persepsi tidak selalu objektif, gitu ya, sering menimbulkan ketidaksepakatan. Coba kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, kira-kira kita bisa melihat berapa gambar wajah di situ tuh Bapak Ibu. Ada gambar opa-opa, ada gambar oma, gitu ya. Ada gambar Teddy juga di situ, gitu ya. Ada gambar cowboy, pakai topo cowboy. Mungkin di atas sendiri ada gambar kakek-kakek yang sudah sangat tua, gitu ya. Ada juga gambar nenek-nenek yang pakai apa? Pakai kacamata. Mungkin Bapak bisa menemukan tuh di gambar-gambar itu. Gitu ya. Tapi ternyata ada banyak sekali tergantung dari cara pandang orang, tergantung dari cara seseorang melihat dari sudut pandang. Ini yang dinamakan demikian. Sementara di gambar yang sebelahnya, yang satu mengatakan, oh ini jumlahnya 4, gitu ya. Sementara di pandang dari sisi lain ini jumlahnya 3. Okay? Nah, persepsi ini bisa menimbulkan perdebatan yang enggak berkesudahan apabila tidak dilakukan penyamaan artikulasi. Perlu dilakukan intonasinya harus sama, artikulasi, gitu ya, maksudnya. Intonasinya harus sama, nadanya harus sama, gitu ya, perspektif sudut pandangnya harus sama, gitu ya. Baru kemudian akan di paradigmanya yang sama, baru kita akan bisa mendapatkan poin fokus yang memang betul-betul sama persis. Gitu. Ini adalah perception pyramid, gitu ya, di mana ada influences-nya, how we are perceived, bagaimana kita menerima, ya. What we do, apa yang sebenarnya kita sedang lakukan. What we say, apa yang dikatakan itu sebenarnya. What we think, apa yang kita pikir. Jadi apa yang menjadi landasan berpikir kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita menerima stimulasi atau rangsangan dari luar, ini sangat-sangat menentukan persepsi dari
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu dibagi menjadi faktor dalam situasi, karena waktu, gitu ya, keadaan bagaimana, gitu ya, keadaan sosial seperti apa, gitu ya. Ini slide berikutnya, Pak. Ada juga dengan faktor yang lain seperti sikap, motifnya itu apa, gitu ya, kepentingannya itu apa, itu stresnya, pengalamannya dan pengharapannya, gitu ya. Ada juga faktor dari target, gitu ya, hal-hal yang baik, ada di lingkungan eksternal, ada gerakan-gerakan tertentu, bunyi, ukuran, gitu ya. Lalu latar belakang serta jauh atau dekat, ini semuanya mempengaruhi dari persepsi atau cara pandang seseorang. Maka persepsi juga bisa terdistorsi, gitu ya. Ada stereotip gitu, tertentu, gitu, sehingga orang-orang cenderung untuk melakukan judgment, untuk melakukan penghakiman hanya dari 3 detik ketika tidak melihat sesuatu, misalnya, gitu ya, berdasarkan pada stereotip tertentu, gitu ya. Dipengaruhi juga adanya persepsi selektif, gitu ya, pemilihan dari pengalaman dia itu tadi. Dan ada proyeksi di mana mungkin seseorang merasa bahwa dirinya itu besar, gitu ya, tetapi aktualnya itu sebenarnya tidak sebesar itu, gitu ya. Ketika dia melihat melihat cermin, gitu, seekor kucing merasa bahwa dirinya itu adalah seekor harimau, seekor lion, gitu, mungkin bisa jadi, gitu ya, dia yang sangat besar, sangat berkuasa, ya, tetapi aktualnya tidak seperti itu. Kemudian juga ada efek halo dan ada efek kontras. Ada efek kontras tergantung dari poin mana yang dia langsung catch up, masuk ke pikirannya, masuk ke penglihatannya, ke indera yang dia punya, gitu ya. Maka ini menimbulkan efek kontras. Nah, ketika kita akan mengambil keputusan, tentu saja ada etikanya, gitu ya. Nah, etika ini adalah sesuatu sistem atau tanda yang seseorang untuk bertindak. Ini membantu individu untuk bisa mengevaluasi perbedaan alternatif dalam sebuah masalah. Kira-kira benar atau enggak sih? Faktor-faktor yang mempengaruhi etika itu, ya tadi ada gender, filosofi, gitu ya, ada moral, bagaimana pendidikan, anak yang misalnya lulusan SD dengan orang yang memang kuliah, dengan orang yang memang lulusan misalnya dari Harvard University, tentu cara pandangnya juga berbeda. Ya. Lalu pengalaman kerjanya juga itu mempengaruhi, umur, ya, kode etik yang dipegang itu juga sangat-sangat berpengaruh, gitu ya. Dan iklim organisasi serta hukuman atau penghargaan yang pernah dia terima, ini juga sangat mempengaruhi etika di dalam mengambil keputusan. Maka perlu untuk menanamkan yang namanya nilai, ya. Di satu perusahaan tertentu itu diadakan yang namanya pelatihan etika untuk karyawan dan menanamkan kehidupan sehari-hari di kantor. Contoh kalau di dalam service industri kita mengenal adanya yang namanya service culture, gitu ya. Mana service culture itu betul-betul ditanamkan kepada setiap karyawannya. Ada yang namanya mindset building. Jadi yang pertama itu ditanamkan betul kenapa perlu melakukan pelayanan baik, kenapa perlu kita untuk mengidentifikasi, memperlakukan pelanggan, gitu ya, dengan berbagai macam strategi yang tepat, gitu ya. Dan bagaimana kita mengelola emosi-emosi dari para pelanggan itu. Industri-industri service ini benar-benar ditanamkan kepada setiap karyawan. Termasuk juga etika. Misalnya kalau di industri hospital, gitu ya, kita ada etika yang namanya beneficiary, kejujuran, gitu ya. Kita ada etika yang namanya bahwa harus menjaga confidentiality informasi medis dari pasien, gitu ya. Etika-etika itu betul-betul harus kita junjung tinggi. Kita harus bisa memberikan assurance, gitu ya, kepada para pelanggan kita. Nah, termasuk juga dalam pengambilan keputusan-keputusan ini tadi, kita tidak akan bisa terlepas dari etika-etika yang berlaku di dalam organisasi tersebut, gitu. Maka bagaimana kita mencoba untuk menciptakan yang namanya budaya integritas itu, gitu. Pada slide berikutnya, nilai-nilai inti, ya,
yang digali di dalam organisasi itu memang menjadi spiritnya gitu ya di dalam aktivitas sehari-hari, sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu budaya. Maka di dalam pengambilan keputusan diperlukan integrasi dari berbagai disiplin ilmu gitu untuk menetapkan strategi tadi di depannya. Strategi ini didapat dari berbagai macam ahli yang ada di organisasi tersebut gitu. Lalu kita mencoba untuk mengelola kinerjanya, mengelola risiko yang mungkin timbul, dan kemudian menyelamatkan antara strategi dengan risiko yang dimaksud tadi. Nah, kelemahannya pada model ini atau pada framework ini, seringkali KPI itu sudah dibuat, gitu ya, atau key performance indikatornya itu sudah dibuat, tetapi key objektifnya enggak jelas, gitu, belum kristal clear, gitu ya. Mari sama-sama kita elaborasi bahwa budaya itu menjadi sangat penting, mengingat pada budaya inilah awareness, komitmen, dan konsistensi itu bersumber pada tata kelola, gitu ya, tata kelola ini budaya didefinisikan, diartikulasikan, gitu ya, sehingga semua stakeholder mulai dari pimpinan sampai ke level yang terbawah itu ya, sama bahasanya, sama intonasinya, sama persepsinya, sama cara pandangnya. Tentu saja pada tata kelola ini bukan hanya soal distribute authority, bukan hanya sekedar mendistribusikan kewenangan di dalam mengambil keputusan, gitu ya, bukan soal distribusi tanggung jawab dan role of conduct-nya saja, gitu ya, melainkan bahwa tata kelola tersebut menjadi bagian dari strategi itu sendiri. Nah, pada tahap inilah tata kelola mengatur berbagai kebijakan untuk menjamin adanya kepatuhan. Pada slide berikut, nilai, tadi kita bicara mengenai budaya itu bagaimana kita membentuk budaya yang berintegrasi itu. Nilai-nilai itu mempengaruhi proses itu di dalam pengambilan keputusan. Dia melibatkan tanggung jawab ekonomi dan juga ada tanggung jawab hukum di situ. Ada tanggung jawab etika di situ. Nilai ini yang menjadi panduan bagi orang ya, ketika menghadapi situasi ketika berbagai macam pilihan itu harus diambil. Dari studi McKinsey itu menyatakan bahwa saat ini kita berinteraksi dengan banyak orang itu lebih mudah, gitu ya. Kita berinteraksi di lingkungan kerja yang semakin terhubung, harusnya itu menjadi lebih mudah. Tetapi ternyata untuk mencapai kolaborasi yang produktif, untuk bisa menciptakan nilai, untuk bisa agar itu nilai tersebut benar-benar menjadi budaya di dalam organisasi tersebut menjadi tidak mudah. Ternyata tidak sesederhana itu, gitu ya. Karena ketika kita akan membuat decision mapping, gitu ya, betul-betul interaksinya itu kompleks, gitu ya, uncertain decision, gitu ya, formatnya itu begitu spesifik, maka purpose-nya itu betul-betul harus dipahami dulu, gitu ya, membuat harus dipahami dulu, gitu ya, mengingat bahwa pada saat ini, gitu ya, yang menjadi kendala dari berbagai banyak organisasi adalah pada jarak, gitu ya, pada jarak fisik. Jarak fisik ini membuat banyak karyawan itu nggak langsung bertemu secara langsung di kantor. Sebagai gantinya, tim itu akan banyak bertemu secara virtual. Maka ini mengakibatkan tantangan dengan konektivitas, gitu ya. Mereka berusaha untuk menyelaraskan. Bahkan kalau kita lihat fenomena saat ini, begitu banyak pekerja, begitu banyak karyawan yang mengalami kelelahan Zoom, gitu ya. Jadi kalau saya sendiri kadang-kadang di kantor, gitu ya, telinga yang satu, gitu, kita mendengarkan meeting di satu unit tertentu, sementara telinga yang satu terpasang lagi satu head untuk satu sesi seminar,
dan kemudian di laptop saya itu misalnya ada sesi diskusi, sementara handphone saya nyala lagi gitu ya untuk diskusi yang lain. Pada 1/sekian detik saya harus bisa memberikan komen yang yang relevan gitu ya, memberikan masukan-masukan yang relevan pada diskusi di sesi A. Nah, kemudian selang tidak terlalu lama, kemudian harus juga mengomentari, memberikan masukan-masukan pada diskusi B, gitu ya. Dan kemudian juga harus tetap fokus pada layar C. Artinya, pada satu waktu, saat ini, karyawan banyak sekali melakukan aktivitas secara bersamaan Zoom, gitu ya. Tapi topiknya beda-beda, gitu. Maka timbul yang namanya kelelahan Zoom ini, gitu ya. Bahkan ketika rapat-rapat virtual itu nggak dilakukan di tempat kerja atau di kantor, gitu, karena ada juga karyawan yang melakukan pekerjaan secara hibrid, gitu ya. Jadi mereka melakukan Zoom meeting itu di rumah, tetapi tetap saja, gitu ya, mereka merasakan kelelahan setelah rapat virtual itu. Bagaimana tim kemudian bisa berkolaborasi kalau seperti ini? Cara spesifiknya mungkin bergantung pada konteks, ya, pada tujuannya dan pada keahlian anggota tim itu sendiri, ya. Harus ada intensionalitas dan kolaborasi yang efisien, gitu ya. Kalau anak-anak milenial sekarang ini kan lebih akrab dengan bahasa nggak mau kerja keras, gitu. Yang penting kerja cerdas. Gitu. Kalau kita coba evaluasi, apakah pola-pola meeting yang tadi itu kemudian menjadi cukup efektif? Maka pada slide 21 kita lihat, ambiguitas di lingkungan bisnis yang menuntut organisasi untuk menata ulang struktur dan juga pengambilan keputusan-keputusan itu. Bagaimana kewenangan bisa didistribusikan ke seluruh lini unit. Kita coba dalami lagi framework yang ditawarkan sebelumnya, sebelum era pandemi, gitu ya. Kita sudah begitu familiar dengan istilah RACI. Gitu. Di sana ada responsible, accountable, consulted, dan informed. Responsible ini bagaimana tanggung jawab seseorang dalam mengambil keputusan. Coba kita bayangkan, ketika Anda diberitahu, gitu ya, bahwa Anda bertanggung jawab atas suatu keputusan tertentu. Apakah kemudian Anda akan dengan serta-merta membuat keputusan tersebut? Bagaimana jika sebelumnya sudah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Anda? Oh, tujuan dari pengambilan keputusan nanti adalah seperti ini, efek dari keputusan tersebut adalah seperti ini, harapan atau target yang ingin dicapai adalah begini dan sasarannya begini. Dengan model RACI, ada begitu banyak orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan. Sehingga pada akhirnya akan berakhir dengan veto. Kenapa? Karena kita harus mengakomodir kepentingan dari banyak pihak. Model RACI yang seperti ini bisa berhasil kalau misalnya yang memberikan suara itu dibatasi saja, gitu ya, buat dipersempit daftar pembuat keputusan itu siapa aja. Yang kedua di RACI itu ada accountable. Saat membuat keputusan, kira-kira kapan terakhir kali Anda merencanakan siapa yang akan mendapat masukan? Seperti apa masukannya? Dan kapan? Pada model RACI ini ternyata tidak hanya membingungkan siapa yang memutuskan dan jenis input apa yang dibutuhkan, tetapi juga kapan, gitu ya. Input-input itu dibutuhkan. Maka penting untuk menyatukan seluruh pihak yang berkepentingan agar bisa memberikan masukan yang tepat pada waktu yang tepat tanpa menimbulkan birokrasi, gitu ya, dan mengurangi kualitas dari keputusan sendiri. Pada model RACI, yang ketiga adalah poor delegation practices. Ya, praktek
pendelegasian yang lemah. Ini adalah major pitfall dari pengambilan keputusan, kelemahan-kelemahan model radio. Ketika keputusan didelegasikan kepada junior, sering bahwa si junior ini merasa tidak diberdayakan gitu ya untuk mengambil keputusan akhir. Dia nggak diberi kewenangan yang cukup, dia nggak akan berani untuk mengambil keputusan tanpa dukungan daripada senior-seniornya atau dari manajer-manajernya. Pada akhirnya, si junior itu akan mengekskalasikan kepada seniornya. Tentu ini membuang-buang waktu, membuang-buang energi, gitu ya, dan menjadikan bahwa banyak orang kemudian akan merasa tidak berdaya di dalam organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah ineffective meeting management. Rapat yang nggak efektif ini akan menyebabkan banyak agenda menjadi gagal, gitu ya. Jadi perlu ditekankan perilaku utama. Contoh, kita harus memperjelas tujuannya. Apakah tujuannya adalah untuk mengambil keputusan-keputusan strategis, akan diikuti dengan tindakan tertentu, atau hanya diskusi, mempertimbangkan berbagai macam masalah, gitu ya, atau hanya memberikan informasi yang sifatnya timbal balik. Karena tidak setiap keputusan itu perlu rapat, tidak setiap keputusan yang diambil itu perlu meeting berhari-hari, gitu ya. Tidak setiap keputusan yang diambil itu memerlukan pertemuan dengan begitu banyak orang yang memakan waktu berjam-jam. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, maka McKinsey itu juga menawarkan framework yang namanya DARE gitu ya, DARE gitu ya, DARE ya. Di sana ada deciders, ada advisor, recommenders, dan execution stakeholder. Ini lagi tren nih tahun 2022 ini ya. Ini baru muncul di pertengahan tahun ini nih, framework DARE. Jadi kita itu perlu menetapkan peran atau role dari masing-masing orang yang ada di dalam organisasi itu. Ketika kita meeting harus jelas. Ada deciders-nya, ada pengambil keputusan. Boleh dikatakan seolah-olah mengatakan bahwa kami adalah pengambil keputusan. Satu-satunya yang memiliki suara. Kemudian tinggal ditentukan saja apakah peranan data itu memang diperlukan atau tidak. Dan bagaimana model interaksi dengan pemangku kepentingan yang lain itu, gitu ya. Apakah memang diperlukan adanya pertemuan, rapat, meeting, gitu ya. Atau sebenarnya sudah bisa langsung diputuskan saja oleh CEO-nya gitu ya, oleh decision maker-nya. Yang berikutnya adalah ada role advisor atau penasehat. Di dalam penasehat itu, kami memiliki suara di dalam diskusi ini. Para penasehat ini tentu mempengaruhi keputusan yang diambil. Apalagi kalau di sana ada suara-suara yang vokal gitu ya. Tetapi tentu penasehat ini nggak bisa untuk menunda keputusan, menuntut adanya data, menuntut analisa, atau bahkan role yang berikutnya, peran berikutnya adalah ada recommenders atau pemberi rekomendasi. Nah, pemberi rekomendasi perannya apa? Kami mengeksplorasi dan mengidentifikasi opsi, melakukan analisa, mengeksplorasi alternatif, menjelaskan pro dan kontranya, gitu ya. Kemudian menawarkan beberapa opsi alternatif dengan perspektif yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah peran atau role sebagai execution stakeholders. Ini kami melaksanakan keputusan. Artinya yang melaksanakan keputusan ini ya harus diinformasikan, harus diajukan pertanyaan klarifikasi, dan menemukan tantangan saat keputusan itu dibuat. Gitu. Karena sering sekali keputusan itu sudah dibikin di tingkat manajemen, gitu ya, sudah dibikin di tingkat leader, gitu, tetapi pihak eksekutornya, para orang-orang yang harus melaksanakan keputusan ini tidak diberikan informasi secara clear enough, gitu ya, secara jelas, secara gamblang, masih menerka-nerka kemana. Maka penting untuk leader setelah membuat keputusan strategis tadi menginformasikannya kepada para pihak eksekutor. So give more people a voice.
biarkan orang itu bersuara. Sebanyak-banyaknya Anda mendapatkan masukan, sebanyak-banyaknya mendapatkan saran. But fewer people vote. But fewer people vote. Tapi sedikit orang saja, para ahli saja, orang-orang tertentu saja yang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Bagaimana ini bisa dilakukan di dalam organisasi? Kita ajukan beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana dengan organisasi di mana kekuasaan pengambilan keputusannya itu tersebar ke jumlah besar orang? Tapi keputusan-keputusan mereka itu dipantau secara ketat oleh satu individu tertentu. Coba kita renungi. Apakah standarisasi proses kerja yang ada di organisasi kita menghasilkan sentralisasi atau desentralisasi? Bagaimana dengan kasus di mana manajer ini memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, tetapi penasehatnya ya, biasanya adalah para ahli, para expert gitu ya, dengan keahlian-keahlian teknis yang mereka miliki, kemudian membelokkan arah, menuntunnya gitu ya, sehingga eksekusinya menjadi sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kadang-kadang ini menjadi jauh gitu ya daripada decision yang sudah dibuat di atas itu. Apakah yang seperti ini kemudian menjadi tersentralisasi berdasarkan distribusi kekuasaan formal atau terdesentralisasi berdasarkan distribusi informal? Bagaimana dengan organisasi di mana beberapa keputusan, misalnya kalau yang menyangkut keuangan, menyangkut penempatan tenaga kerja, menyangkut struktur jabatan dan personalia gitu ya, itu ada di puncak eksekutif. Nah, yang boleh memutuskan adalah eksekutif. Tetapi untuk urusan pemasaran, produksi dan lain-lain diserahkan kepada marketing, kepada orang manajer produksinya saja gitu ya. Nah, yang seperti ini apakah bisa dikatakan bahwa itu adalah keputusan yang terpusat gitu ya, atau terdesentralisasi? Maka yang namanya sentralisasi dan desentralisasi ini sebenarnya nggak boleh gitu ya diperlakukan sebagai sesuatu yang mutlak gitu. Tetapi harus diperlakukan sebagai dua ujung dari sebuah kontinum. Mari kita coba iris-iris lagi gitu ya hubungan relationship antara decision itu tadi, pengambilan keputusan, dengan action planning dan perencanaannya. Tujuan dari perencanaan itu kan untuk menentukan output yang diinginkan tuh, atau standar-standar yang akan dicapai. Sementara tujuan dari pengendalian itu untuk menilai ada atau tidaknya standar yang sudah dicapai. Jadi perencanaan dan pengendalian ini harus berjalan bersama-sama gitu ya. Nggak ada kontrol tanpa perencanaan. Dan rencana itu juga akan kehilangan pengaruhnya tanpa adanya kontrol tindak lanjut. Sehingga bersama-sama rencana dan kontrol ini akan mengatur pengeluaran dan secara tidak langsung juga perilaku yang penting. Nah, perencanaan tindakan ini akan muncul sebagai sarana pengambilan keputusan yang non-rutin. Sementara perilaku formalisasi itu akan mendesain organisasi sebagai sistem yang terintegrasi, tapi hanya untuk kegiatan rutinnya saja. Jadi yang rutin itu memang bisa dibuat standar diformalisasi semuanya. Gitu. Tapi kalau yang non-rutin tentu dia nggak bisa gitu ya. Nah, untuk unit-unit yang berbasis pasar, gitu ya, kontrol kinerja ini menjadi penting untuk pengendalian. Tetapi perencanaan tindakannya enggak. Nah, pengendalian kinerja ini lebih disukai daripada perencanaan tindakan dalam hulu dari garis tengah itu tadi. Nah, sistem perencanaan tindakannya ini dapat digunakan pada tingkat lini menengah itu, di mana pasar akan dibuat secara berkelompok berdasarkan pada fungsi-fungsinya, jadi secara fungsional. Nah,
pada technoculture itu sebagian besar tanggung jawab atas desain, pada perencanaan dan pengendaliannya itu lebih terstandarisasi. Kalau yang namanya technoculture, semuanya itu sudah diatur dengan SOP, gitu ya, dengan standar operating prosedur. Semuanya sudah diatur dengan yang namanya IKA atau instruksi kerja, gitu ya. Bahkan bagaimana cara orang bersikap, bagaimana cara orang berperilaku di situ, itu sudah ditetapkan juga standarnya. Seperti kalau di industri manufaktur, dia memang betul-betul menerapkan yang namanya technoculture. Nah, pada gambar ya di slide, slide berapa tuh? 20, 30. Oke. Ini terlihat bahwa strukturnya ini kita mengenal ada struktur divisional ya, di sektor korporasi, di mana setiap unit atau divisi ini dipisahkan dari yang lain. Slide-nya, slide berikutnya. Oke, di mana setiap unit atau divisi ini dipisahkan dari yang lain dan diberi kekuatan yang diperlukan untuk membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi produk, layanan, wilayah atau geografis, gitu ya. Jadi yang namanya divisional itu artinya setiap divisi itu mempunyai kewenangan sendiri untuk menentukan keputusan-keputusannya, gitu ya. Tentu saja decision making kewenangan yang diberikan ini berdasarkan pada produk tertentu, gitu ya. Misalnya ada divisi mengenai YouTube, kalau Google, gitu ya. Nanti ada divisi lagi mengenai yang lain lagi, nanti produk yang berbeda lagi. Itu divisi berdasarkan produknya. Atau berdasarkan pada layanannya. Gitu. Misalnya kalau di rumah sakit itu ada layanan health center, ada layanan lagi misalnya sport center, rehabilitasi medis dan lain-lain. Itu berdasarkan pada layanannya, gitu ya. Dan mungkin kalau di airlines, gitu ya, itu berdasarkan wilayah geografisnya. Misalnya ada Indonesia punya sendiri regionnya, kemudian Asia Pasifik ada region sendiri, kemudian region berdasarkan wilayah Amerika ada sendiri. Ya, jadi itu berdasarkan wilayah geografis ketika kita mendistribusikan kewenangan untuk pengambilan keputusan. Ada 3 konsep utama di dalam desentralisasi ini, gitu ya. Yang pertama bahwa penyebaran kekuasaan formal ya, ke bawah rantai otoritas garis ini akan disebut dengan desentralisasi vertikal. Mungkin bisa dilihat di gambar pada slide sebentar, pada slide keberapa? 30 ya, pada slide ke-30 atau ya, oke, slide 30. Baik. Ya, pada slide 30, pada penyebaran kekuasaan formal ke bawah rantai otoritas garis ini akan disebut dengan desentralisasi vertikal, gitu ya. Desentralisasi horizontalnya itu akan mengacu pada sejauh mana non-manager itu mengendalikan proses keputusan. Dan yang berikutnya ada desentralisasi yang digunakan yang merujuk pada penyebaran fisik. Maksudnya begini, kan ada ya yang kalau untuk mesin fotokopi, telepon, komputer gitu ya, itu tersentralisasi di satu ruangan tertentu. Ya, ini maksudnya adalah desentralisasi yang merujuk pada penyebaran fisik. Tapi kita nggak akan bahas soal itu. Kita akan lebih fokus pada penyebaran kekuasaan formal rantai otoritas atau desentralisasi vertikal itu dan juga desentralisasi horizontal. Kalau yang pada horizontal itu tadi kan sejauh mana manajer gitu ya ikut mengendalikan proses keputusan. Kita mengenal ada yang namanya liaison devices. Gitu. Liaison devices ini biasanya diisi oleh para pakar gitu ya, atau dia menghubungkan antara board of director dengan staff di bawah gitu ya. Biasanya diisi oleh para pakar atau para ahli gitu ya, di mana mereka cukup berpengaruh untuk pengambilan keputusan strategis di dalam organisasi, tetapi
garisnya itu bukan garis lurus, garis struktur di struktur organisasi garisnya adalah bukan garis pelaporan langsung gitu ya, tapi hanya garis koordinasi putus-putus saja. Maka di dalam organisasi akan dibentuk adanya komite-komite misalnya ya, atau panitia-panitia, atau misalnya tim-tim kecil untuk mengerjakan satu proyek-proyek yang sifatnya tidak selamanya gitu, tidak permanen, tetapi tim-tim ini bisa dibubarkan kapan saja sudah tidak diperlukan. Itu biasanya di tengah ada yang namanya liaison devices itu ya, garis penghubung itu. Oke, pada gambar ini ya, di tipe A ya, pada tipe A itu ini adalah sentralisasi vertikal dan horizontal, di mana kekuasaan pengambilan keputusan itu benar-benar terkonsentrasi hanya pada satu, misalnya hanya pada satu unikum saja. Kalau industrinya masih kecil gitu, misalnya startup yang baru berdiri gitu ya, maka semua kewenangan biasanya hanya ada pada pimpinan puncak saja. Ini industrinya belum terlalu besar gitu ya. Nah, pada tipe B itu adalah desentralisasi horizontal yang terbatas atau selektif gitu. Pada tipe ini kita menemukan bahwa organisasi birokrasi dengan tugas-tugas yang kurang terampil gitu ya. Dia mengandalkan standarisasi proses kerja untuk koordinasinya. Nah, pada tipe C, ini adalah desentralisasi vertikal yang terbatas atau paralel, di mana organisasi itu dibagi jadi unit pasar atau divisi yang manajernya itu mendelegasikan secara paralel banyaknya kekuasaan formal untuk membuat keputusan tentang pasar mereka. Jadi di board of director-nya mereka punya kewenangan keputusan, tetapi di lini bawahnya para manajer pemasaran itu mereka juga punya kekuatan yang besar juga untuk menentukan keputusan-keputusan. Biasanya ini mengenai pricing, mengenai produk yang akan diluncurkan dan lain-lain. Nanti kita akan belajar banyak dari kasusnya Nike yang di tipe C itu. Yang di tipe D ini adalah desentralisasi vertikal dan horizontal selektif, di mana di sini kita melihat dalam dimensi vertikalnya kekuatan berbagai jenis keputusan itu didelegasikan untuk mengerjakan konstelasi di berbagai tingkatnya gitu. Jadi di berbagai tingkatan hierarki itu ada orang-orang yang diberikan kewenangan khusus untuk bisa mengambil keputusan-keputusan. Biasanya ini adalah para staf ahli gitu ya. Lalu sangat tergantung lagi dengan seberapa ekspor keahlian teknis mereka. Nah, yang di tipe E ini adalah desentralisasi vertikal dan horizontal, di mana kekuatan keputusannya itu terkonsentrasi di inti operasinya. Nah, karena para anggotanya biasanya ini adalah para expert. Contoh ya, kalau yang di rumah sakit itu kita punya hub center, tentu saja yang berhak untuk mengambil keputusan itu adalah orang yang ahli di spesialis jantung, gitu ya. Orang-orang yang ahli di spesialisasi bedah kardiovaskuler, misalnya gitu ya. Nanti yang di bagian lain lagi, tentu yang berhak untuk mengambil keputusan juga adalah para operatornya. Ketika dia melakukan satu tindakan operasi bedah tertentu, yang berhak menentukan keputusan-keputusan mengenai peralatan apa yang akan dipakai, metode operasinya apa dan sebagainya adalah operator. Di sini keputusan kewenangan diletakkan pada operator. Jadi ini terbawah sendiri ya, dengan para pelanggan tadi. Nah, langkah untuk mengambil keputusan itu tekniknya seperti apa? Kita lihat slide berikutnya. Teknik-teknik untuk mengambil keputusan. Ada yang namanya teknik Delphi. Slide-nya boleh sudah untuk teknik pengambilan keputusan. Nah, ada 9 langkah ya. Dari metode Delphi ya. Jadi pengambilan keputusan tekniknya ada teknik dengan kelompok nominal gitu ya. Kemudian kita juga sering mendengar ada teknik Delphi gitu. Apa itu teknik Delphi gitu ya, dan ada teknik brainstorming. Apa sih itu brainstorming? Ya. Nah, metode Delphi ini adalah proses yang dilakukan di dalam kelompok gitu. Biasanya kita melakukan survei gitu ya. Kita melakukan mengumpulkan pendapat gitu dari para ahli gitu.
terkait dengan topik-topik tertentu gitu. Nah, metode Delphi ini sendiri sebenarnya kan berguna untuk menstrukturkan proses komunikasi ya di dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dengan sekelompok ahli tertentu. Tentu saja topiknya juga sudah spesifik gitu ya, tertentu juga. Nah, langkahnya gimana tuh untuk menggunakan teknik Delphi ini? Ya, kita tentukan dulu periode waktunya seperti apa gitu ya, kemudian ditentukan jumlah putaran pendapatnya bagaimana gitu ya, dan kemudian tentukan apa saja yang akan di-define gitu, ahlinya yang terlibat itu siapa-siapa saja gitu. Nah, kemudian menentukan apa sih yang diharapkan dari para ahli itu gitu. Kemudian baru dilakukan review literatur gitu ya, berdasarkan dari pendapat para ahli itu tadi. Nah, kalau teknik brainstorming sebenarnya adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu gitu ya, dengan mengumpulkan ide-ide yang secara spontan. Nah, kalau masa sekarang ini di era pasca COVID tahun 2022 ini memang para pengambil keputusan banyak sekali melakukan yang namanya brainstorming dengan lini manajer, para koordinator, bahkan para stafnya yang ada di bisnis tersebut. Semua stakeholder diajak untuk melakukan brainstorming agar keputusan-keputusan yang diambil saat ini juga bisa untuk mengantisipasi tadi ya risiko-risiko yang di masa depan, karena sudah cukup tepat sekarang gitu ya. Bagaimana apakah itu juga bisa relevan lagi digunakan untuk yang masa akan datang. Supaya lebih komprehensif, mari kita coba belajar dari Google. Bagaimana Google itu mengikuti era yang sekarang ini. Organisasinya itu bagaimana Google? Kalau kita tahu ya, Google itu kan didirikan tahun 1998 gitu oleh Larry Page dan Mr. Sergey Brin gitu ya, di mana misinya itu untuk mengatur informasi dunia. Katanya Google itu pengen mengatur informasi dunia gitu ya. Dengan visinya ingin menyediakan akses informasi dalam satu klik. Nah, kalau bisa diklik itu saja, apapun informasi yang kita inginkan akan muncul. Nah, Google pada waktu itu melakukan yang namanya analisis SWOT sebelum dia memutuskan langkah-langkah strategisnya. Analisis SWOT ini menentukan perencanaan strategis dari Google pada posisi yang kompetitifnya. Kekuatan dari Google itu apa sih sebenarnya? Google itu kan brandingnya kuat sekali gitu ya. Siapa yang nggak kenal Google gitu ya? Citranya itu punya nilai yang sangat tinggi gitu. Nah, kemampuan inovasi teknologinya juga sangat tinggi dan relatif cepat gitu ya. Sumber daya manusia di Google itu kan sangat unggul. Mana sebagian besar di Google itu diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan inovasi teknologi secara cepat gitu ya, untuk memenuhi harapan para pelanggannya. Kemudian Google ini kan juga punya produk-produk yang sudah dipatenkan gitu ya. Dia mengembangkan fitur-fitur elektroniknya gitu. Kemudian melakukan diversifikasi bisnisnya juga gitu. Dan kapasitas organisasi itu sangat besar atau large size organization gitu. Sehingga ini semakin memperkuat keunggulan kompetitif dengan mengoptimalkan skala ekonominya dan ketahanan organisasinya terhadap kekuatan eksternalnya. Maka perkembangan teknologi yang diciptakan oleh Google itu sangat dinamis. Tetapi Google juga punya kelemahan, gitu ya. Ada weakness-nya juga yang berasal dari internal faktornya Google itu, gitu ya, yang menghambat pertumbuhannya, yang menghalangi eskalasi bisnisnya dan menimbulkan masalah-masalah di dalam operasi perusahaan yang berorientasi teknologi. Apa masalahnya di Google kira-kira? Kelemahannya itu apa ya Bapak Ibu? Kayaknya udah perusahaan sebesar itu gitu ya, masa punya kelemahan gitu ya. Ternyata ada juga. Google itu sangat tergantung pada teknologi online-nya. Jadi kalau tantangannya kalau misalnya sinyalnya lemot gitu ya, konektivitas internetnya terputus-putus, otomatis nama Google juga kena gitu ya.
Lalu kontrolnya juga rendah pada konsumen elektronik yang menggunakan OS Android. Ya. Lalu ada kehadiran stat-stat yang secara signifikan ini mempengaruhi distribusi produk dan penjualan. Di mana perusahaan ini memiliki kehadiran fisik yang nggak terlalu signifikan gitu, karena mereka kan jualannya secara online semua gitu ya. Jadi jarang sekali ada kantor cabang Google di mana-mana gitu yang nggak ada gitu ya. Semuanya serba remote gitu. Nah, kondisi ini mengarahkan perusahaan pada strategi distributor, mana bauran dari produk price, place, and promotion-nya ini sangat berkaitan dengan strategi gitu ya di dalam Google mendistribusikan atau menjual barang-barangnya itu tadi atau apa fitur-fiturnya itu tadi gitu ya. Tapi ya, kondisi yang sekarang ini juga memberikan peluang dari faktor strategis eksternalnya gitu bagi Google, gitu. Di mana Google itu mengembangkan produk baru dari produk yang sudah ada dan kemudian memperluas penggunaan Chromebook atau perangkat elektronik pelanggan. Kemudian Google juga memperluas jaringan pemasarannya, gitu ya. Ini adalah peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh Google. Sedangkan ancamannya dari lingkungan eksternal, Google itu mendapatkan perlawanan bisnis yang juga sama inovatifnya seperti Apple, Microsoft, Samsung, Amazon. Jadi mereka tuh sama-sama bersaing gitu ya. Nah, para pesaing ini tentu saja menggerogoti pangsa pasarnya Google gitu ya, pendapatannya Google. Lalu berbagai macam peraturan di berbagai negara juga ikut membatasi operasi Google gitu ya, karena ada pembatasan regulasi gitu ya terhadap layanan online. Tentu dari satu negara ke negara lain dia berbeda. Lalu apa yang dilakukan Google dengan setelah melihat dari analisis SWOT-nya itu tadi? Ternyata kemudian Google membubarkan usaha. Bubar semuanya Google di tahun 2015. Kemudian Google mendirikan perusahaan yang baru namanya Alphabet. CEO-nya, Larry Page, itu menyatakan perusahaan kami, Google ini, sebenarnya masih berjalan dengan sangat baik. Tetapi kami berpikir bahwa kami bisa membuatnya lebih baik lagi dan bisa mempertanggungjawabkannya. Sehingga kami akan membuat perusahaan baru, namanya Alphabet. Nah, Alphabet ini menjadi perusahaan induk dari Google dan usaha-usaha lain yang tidak terlalu terkait gitu ya dengan bisnis usahanya Google. Kalau Google itu kan dulu sudah merambah ke banyak unit bisnis yang lain ya. Jadi ada riset penuaan Kalipo gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga ada rumah internet gitu ya. Kemudian ada penyedia layanan internet fiber gitu. Ada Google Ventura, ada Google Capital, ada Google X gitu ya. Bahkan juga Google mengerjakan proyek-proyek mobil tanpa driver gitu ya. Nah, ini mulai dipisahkan dari bisnis intinya Google. Google sendiri dia akan menangani bisnis tradisional. Google Alphabet menangani tadi ya banyak itu bisnisnya. Nah, sementara Google-nya sendiri kemudian fokus saja back to nature gitu ya sebagai search engine atau sebagai mesin pencari gitu ya. Ada penyedia iklan, peta gitu ya, YouTube, Android, Chrome. Pokoknya segala sesuatu deh yang berhubungan dengan search engine itu. Google memantapkan diri sebagai bukan perusahaan konvensional itu. Maka struktur organisasinya dari mulai top manajemennya, dari mulai CEO sampai ke tengah dan terbawah juga dirombak total gitu. Larry Page sebagai pendirinya Google, kemudian menjadi CEO perusahaan baru namanya Alphabet itu tadi. Sementara Sergey Brin itu sebagai presiden dan Eric Schmidt sebagai executive chairman. Google-nya sendiri dipegang oleh Sundar Pichai sebagai CEO-nya.
di mana sebelumnya Sundar Pichai ini bertanggung jawab terhadap produk dan pengembangan internet dari Google. Nah, struktur baru ini memungkinkan Google untuk bisa tetap fokus tuh pada core bisnis. Dia bisa meraih kesempatan-kesempatan untuk berkembang menjadi lebih cepat lagi gitu ya. Maka ketika itu dihubungkan ya, perubahan struktur organisasi itu ketika dibubarkan dan membentuk perusahaan baru namanya Alphabet dan Google itu, sahamnya langsung meroket sangat tinggi. Gitu ya. Reaksi pasar itu ternyata positif sekali. Gitu ya. Model struktur bisnisnya dari Google itu bisa dilihat tadi berbasisnya itu pada fungsinya itu tadi. Ya. Kemudian juga berbasis pada produk. Di mana perusahaan memiliki grup untuk operasi cloud-nya dan grup yang lain misalnya untuk operasi artificial intelligence. Seorang eksekutif dia akan mengepalai dari masing-masing kelompok tersebut. Di Google itu juga boleh dibilang struktur organisasinya lebih flat, lebih terdesentralisasi, ya. Jadi ini mengakibatkan minimalisasi dari garis hierarki vertikal komunikasi dengan otoritasnya. Terlepas dari tadi ya yang kelompok-kelompok berdasarkan fungsi itu tadi. Misalnya melalui perataan yang tadi, struktur organisasi perusahaan ini memungkinkan karyawan, tim dan kelompoknya itu untuk melewati manajemen tengah dan berkomunikasi langsung dengan manajemen atas. Apalagi di Google apabila ada seorang karyawan yang ide dan harus segera dieksekusi, dia nggak perlu melakukan birokrasi yang terlalu panjang. Dia bisa langsung saja melakukan percobaan-percobaan dan kemudian diskusikannya kepada top management. Tahap-tahapnya bagaimana perubahan budaya atau boleh dibilang membangun inovasi itu sendiri Google. Pengambilan keputusan itu bagaimana dilakukan tahap-tahapnya di Google. Pada tahap automation, karena Google ini kan sifatnya betul-betul digitalisasi gitu ya, maka betul-betul to assist employee to more effective. Fokus sistem informasi dalam organisasi, waktu itu memang betul-betul terbatas bahwa komputer ini hanya sebagai sarana pembantu saja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah, ini adalah pada tahap pertama, tahap automation. Komputernya cuma sebagai sarana supaya kerjaannya cepat selesai. Yang berikutnya, melewati tahap rasionalisasi. Ketika pada tahap rasionalisasi ini, sistem informasi itu mulai menunjukkan kegunaannya sebagai alat bantu dan bagian untuk mencapai standar operating prosedur. Dengan struktur organisasi yang seperti ini, ya, maka Google bisa lebih cepat, gitu ya, untuk melakukan keputusan-keputusan mengenai produk-produk apa yang akan diluncurkan ke market. Struktur organisasi Google yang datar ini punya keuntungan dalam mempromosikan inovasi dan kreativitas berdasarkan pada berbagi pengetahuan untuk seluruh lini bisnis. Tahap berikutnya adalah pada tahap re-engineering. Pada tahap re-engineering, informasi digunakan untuk mengoptimalkan biaya, kualitas pelayanan, tentu melalui perancangan manajemen di sistem informasinya. Sehingga secara spesifik, Google itu mengembangkan model bisnis yang disebut dengan teknologi kreator. Bagaimana kita akan belajar dari budaya yang ada di Google itu? Google ini menggunakan sistem manajemen ide, di mana karyawan itu dapat mengirimkan idenya melalui email, gitu ya, untuk produk baru, proses, maupun peningkatan perusahaan ke kotak saran di seluruh perusahaan. Semuanya boleh, gitu ya. Google itu mengatakan begini, kami itu pinter,
Betul-betul Google itu mengatakan bahwa kami pinter, tetapi kami itu nggak cukup pinter loh untuk mengandaikan data. Kami itu juga nggak lebih pintar loh dari ribuan karyawan kami yang sangat cerdas dan termotivasi. Apa yang benar-benar membedakan Google dari kebanyakan bisnis itu memang budayanya, gitu ya. Karena Google itu terdiri dari sebagian besar itu teknokratis, di mana individunya itu akan menjadi sejahtera tergantung pada kualitas ide mereka dan pada kecerdasan teknologi mereka. Maka memberi waktu untuk melakukan inovasi akan diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Google itu punya aktivitas yang namanya Tech Talk, ya, itu reguler. Setiap karyawan, setiap expert yang ada di Google setiap hari Jumat itu wajib gitu ya untuk melakukan Tech Talk. Maksudnya apa? Berbagi, sharing mengenai pengetahuan, mengenai keahlian untuk membuka wawasan dari orang-orang yang ada di Google itu. Gitu. Mereka mencoba untuk meluaskan horizonnya, gitu, memberikan pandangan-pandangan, gitu ya. Kira-kira inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan oleh Google untuk secara cepat mengakomodir gitu ya kebutuhan-kebutuhan dari para pelanggan. Nah, Google ini juga mencurahkan banyak upaya loh ternyata untuk mengidentifikasikan orang-orang yang terbaiknya. Dia punya 25 metrik kinerja gitu ya. Mulai dari seberapa sering mereka menjadi koordinator top itu tadi, hingga variabilitas penilaian wawancara mereka untuk calon rekrutmen. Jadi memang sudah dimulai dari rekrut itu. Maka di Google para pekerjanya itu dipanggil dengan nama Google. Jadi memang keberhasilan Google LLC itu terkait sekali dengan efektivitas struktur organisasinya gitu, dan bagaimana pengambilan keputusan strategis itu dilakukan di sana gitu. Mari kita belajar dari Nike. Saya juga punya cerita dari Nike. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar lah ya Nike, apalagi yang sering olahraga gitu ya. Mungkin sepatu favoritnya adalah mereknya adalah Nike gitu atau Converse gitu ya. Nike ini perusahaan aparel gitu ya, didirikan oleh John J. Donahoe gitu ya, dan dia merupakan perusahaan pabrik. Karyawannya itu di tahun 2022 ini itu mencapai 70 dari 300 karyawan, nah, which is perusahaan yang sangat besar. Nike juga melakukan sesuatu. Nike itu kan kuat sekali di trade image-nya. Mereknya sangat terkenal. Siapa sih yang nggak pernah pakai sepatu Nike yang nggak kenal Nike gitu ya? Nilai Nike itu di seluruh dunia itu sekitar 34,8 miliar US dollar. Basis pelanggannya juga sangat kuat gitu. Di mana Nike ini menguasai hampir 27% dari pangsa pasar sepatu olahraga global. Nah, lini produknya itu menjangkau sebagian besar pangsa pasar gitu. Dan jangan lupa bahwa itu juga mendapat dukungan dari para selebriti gitu. Nike itu berhasil memperoleh pendapatan itu kira-kira 3,6 miliar US dollar itu di tahun 2022 ya, di tahun ini gitu ya. Dari lini sepatu Jordan-nya saja. Jordan gitu ya. Nah, Nike juga mempertahankan merek berharga yang lainnya. Punya 98 toko Converse. Ya. Di Amerika di tahun 2022 ini. Sorry. Sedangkan biaya produksi di Nike juga relatif rendah, sehingga laba kotornya itu sekitar 16,2 US dollar. 16,2 miliar US dollar ya, tahun 2022 ini. Serta memiliki cabang dan jaringan pemasaran yang sangat kuat. Gitu. Nilai saham Nike itu sendiri tumbuh sekitar 183% antara tahun 2017 sampai 2022. Ini datanya saya dapat dari Forbes. Tapi ternyata Nike yang perusahaan sebegitu besarnya itu juga punya kelemahan tuh, ya. Kondisi kerjanya itu bermasalah. Dengan jumlah karyawan 75.400 karyawan di seluruh gitu ya.
dia sangat-sangat bergantung pada tenaga kerja yang murah gitu. Pengecer itu juga memegang peranan yang sangat besar sehingga penjualan Nike itu lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga gitu ya, dan sangat bergantung pada pangsa pasar US dollar, pada pangsa pasar AS gitu ya, di mana Amerika Utara itu memiliki 36% dari pangsa pasar. Nike ini juga sangat rentan itu terhadap tuntutan hukum gitu ya, karena isu gender biasanya ya, karena perilaku mereka kepada para karyawan wanitanya, gitu ya, sehingga rentan sekali terhadap urusan-urusan yang menyebabkan tuntutan hukum, gitu. Atau ada praktek-praktek perusahaan yang buruk, gitu ya, sehingga menyebabkan kerusakan persepsi merek secara keseluruhan bagi ini, gitu ya, karena isu gender karyawan wanita, gitu ya, ini memang betul-betul sering digunakan juga oleh para pesaing Nike gitu ya untuk merusak reputasi atau brand dari Nike itu sendiri. Nike ini juga punya peluang yang sangat besar, terutama setelah era pandemi itu, setelah era sekarang ini ya, di tahun 2022 ini. Dia dapat mengandalkan praktek yang berkelanjutan dengan go-to-nya gitu ya, terus mengembangkan produk-produknya yang unik gitu ya, bahkan memiliki 21,1% dari pangsa pasar Amerika di sepatu gitu ya, pangsa pasar sepatu gitu di Amerika gitu ya. Dan Nike juga dapat meningkatkan kondisi kerjanya, di mana pekerja global Nike itu tumbuh sekitar 119% antara tahun 2009 sampai tahun 2022. Nike ternyata juga punya trend gitu ya, ancaman, karena banyak juga produsen sepatu yang memalsukan ya, sepatu Nike gitu ya, dan ada persaingan ketat pasar, contohnya saingan sama Adidas gitu ya. Meskipun saat ini si Nike masih unggul gitu ya, masih mengungguli Adidas nih, di pendapatannya itu sekitar 69% tinggi lah Adidas. Lalu Nike ini juga memiliki ancaman pada ketidakpastian ekonomi ya, yang dapat menyebabkan masalah besar karena dia telah kehilangan sekitar 5% dari pendapatan globalnya karena masa pandemi itu tadi ya, susah jualan sepatu gitu ya, orang lebih fokus untuk masalah kesehatannya gitu ya. Tetapi ternyata Nike itu juga pinter gitu. Apa yang dilakukan Nike gitu? Nike itu melakukan change management pada tahap automatisasinya, sama seperti kita Google itu melakukan tahap automatisasi. Nike juga gitu ya. Nike mulai jualan secara offline kemana. Dan ternyata pertumbuhan paksa pasarnya cukup cepat gitu ya, karena setelah mereda wabah COVID itu, ternyata 80% pertokoan yang ada di China itu mulai menyerap pasar dari Nike gitu ya. Penjualan digitalnya di China itu melonjak tajam gitu ya, 30% itu meningkat. Nah, pada tahap rasionalisasi itu kan tahap untuk memanfaatkan digitalisasi itu tadi gitu ya. Nike meluncurkan yang namanya consumer direct offense gitu. Dan hal lain lagi yang menarik dari Nike yaitu mengembangkan partner bisnisnya, di mana Nike kemudian bekerja sama dengan RTFKT Studio. Dia mengakuisisi RTFKT Studio. Ini adalah perusahaan sepatu kets atau sneakers dalam bentuk digital. Jadi orang nggak sepatu fisik, tapi beli sepatu dalam bentuk digital. Dijualnya ke para pelaku gamers gitu ya, gamers gitu ya, lalu ke non-fungible token atau NFT gitu ya. Lalu ada autentifikasi blockchain, ada augmented reality. Sehingga logonya, kalau Bapak Ibu sering main game juga, biasanya ini anak milenial sih yang suka main game ya, atau generasi milenial sekarang gitu ya. Ada logonya itu logo petir itu ya, logo petirnya Nike, itu ditempatkan di samping icon lainnya seperti East Coast Nike ya. Lalu ada orang yang melompat gitu ya, ada
gambar orang lompat dan ada logo conference-nya juga. Nah, dalam dunia digital, RTFKT ini menyandang nama besar baru, meskipun dia baru saja berdiri di tahun 2020. Pada tahap re-engineering bisnis prosesnya, ya, proses bisnis pada semua alirannya, pada proses re-engineering itu sendiri, tentu saja didukung dengan adanya kompetensi teknis, ya, di mana ada 6 kategori dalam proses re-engineering. Yang pertama yaitu dengan melakukan manajemen project, kemudian melakukan koordinasi, kemudian dibuat pemodelannya, begitu, kemudian ada proses analisa proses bisnis, analisa dan desain sumber daya sendiri, kemudian mengembangkan sistemnya. Oke, saya akan lanjut pada tahap paradigma shift atau pada perubahan paradigma. Ya. Pada RTFKT Studio itu tadi kan kreator sneakers digital. Jadi kalau zaman dulu orang beli sepatu ya sepatu fisik, maka ketika zaman digital orang beli sepatunya ya hanya dalam bentuk sepatu digital, gitu ya. Dalam jadi dirubah gitu ya. Dengan sistem blockchain ini yang akan menampilkan item-item mana saja itu yang sudah terbeli gitu ya, lalu hak gunanya bagaimana, lalu ada inovasi pada transformasi digital ini tadi ya, memang gencar sekali naikin. Mari kita belajar pada Zappos yang terakhir, bagaimana ketika Zappos akan melakukan decision making atau akan melakukan proses pengambilan keputusan. Kalau Zappos sama tuh dia juga jualan sepatu sama Nike gitu ya, tapi dia nggak bilang bahwa dia jualan sepatu, dia itu we deliver happiness. Jadi ketika mau meeting, sebelum meeting itu dilakukan, dia udah tempel itu di situ, we deliver the happiness. Maka pada proses decision making-nya ya, people-nya, mindset-nya harus make happiness gitu ya. Lalu kemudian diskusinya juga make happiness. Culture yang dibangun how to make happiness. Karyawannya juga banyak sih karyawan yang tua-tua di Zappos itu. Tetapi mereka berdaya sportif gitu ya, sangat muda gitu ya, dan menampilkan aura happiness itu karena di culture-nya sendiri dia mengatakan we deliver happiness. Maka dia menentukan prioritasnya dulu apa, ditempel-tempel gitu ya. Kemudian dia juga feedback apa yang diinginkan dan feedback apa yang sudah diberikan para karyawannya juga ditempel-tempel di situ. Lalu perilaku seperti apa yang diinginkan di perusahaannya tersebut dan model meetingnya bagaimana serta norma dan rulesnya yang disepakati seperti apa sudah ditempelkan di dalam satu kanvas. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa membuat model seperti ini di organisasi tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya, sehingga meetingnya itu menjadi lebih efektif karena gambaran besarnya sudah terlihat semua di situ. Baik, sharing dari saya kira-kira itu saja. Sudah lumayan banyak itu tadi ya kita belajar hari ini ya. Kita akan masuk ke sesi diskusi gitu ya. Mungkin ada masukan juga dari Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa pengambilan keputusan ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama gitu ya dari level eksekutif gitu ya. IMEI kalau saya bilang selalu IMEI ada pada peranan itu ada peranan manajer lalu ada peranan eksekutifnya juga. Baik Bapak Ibu kita buka untuk sesi diskusi silakan. Oke, luar biasa ya dari pemaparan ini dari Bu Yuli. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya atau mau interaktif langsung, boleh buka mic ya. Boleh Pak Miki izin? Oh boleh Pak. Ya. Terima kasih Bu Yuli paparan yang sangat menarik.
lengkap dan detail dengan contoh-contoh yang luar biasa ini. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu Yuli. Iya, yang pertama adalah ini memang di dalam organisasi yang besar, yang sudah mapan, decision making seperti banyak dijalankan ya. Ya seperti waktu saya kerja di Mas memang seperti itu kan, terus satu ide di launching bagus, di launching ke kebun-kebun yang lain sebagainya, ada reward and compensation dan sebagainya. Nah tapi untuk perusahaan yang kecil dulu Yuli ya, ini kadang-kadang di perusahaan yang kecil itu kadang-kadang keputusan dari CEO-nya ini suka berubah-ubah Bu. Hari ini ngomong A, besok B, lusa mungkin bisa sih. Nah, ini gimana tekniknya untuk mengatasi hal seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu, yang kedua adalah terkait dengan itu tadi Ibu mengatakan bahwa organisasi itu harusnya pengambilan keputusan itu harus cepat lah, ada organizer dan sebagainya, eksekusinya juga cepat. Organisasi yang terutama yang katakanlah non profit Bu, nah ini kadang-kadang ketuanya ini nggak mengambil keputusan Bu. Nah mungkin ada saran dari Ibu sehingga kita sendiri katakanlah sebagai pengurus dan sebagainya, bagaimana kalau pemimpinnya itu tidak mengambil keputusan sehingga kita sendiri juga bingung gitu, eksekusinya bagaimana program-program itu. Nah yang terakhir, saya kagum Ibu tadi punya bisa dalam satu waktu ya, ikut webinar sambil ikut memberikan advisor sambil kerja, sambil di laptop dan sebagainya ya. Ini multitasking itu gimana nih caranya Bu? Memang saya dengar kalau wanita ini lebih hebat dalam hal multitasking daripada pria, makanya wanita itu bisa masak ya sambil nyabu ya kan, sambil gendong anak dan sebagainya, itu bisa ya. Gimana caranya Bu supaya bisa begitu seperti itu? Terima kasih Bu. Ya, baik, saya akan coba jawab ya Pak ya. Pak Cerah Ispradono ya Pak Cerah ya. Ini Pak. Tadi untuk industri yang kecil, kalau industri kecil itu biasanya keputusan memang masih dipegang oleh CEO-nya, masih dipegang oleh pemiliknya gitu ya, karyawannya nggak terlalu banyak ya. Pokoknya karyawan itu ngikut aja lah apa kata decision maker ini, apa kata pemimpinannya. Tapi kok pemimpinnya itu keputusannya hari ini delay, besok tempe, besok delay lagi, besok tahu gitu ya. Keputusannya berubah terus. Nah, pada era sekarang ini justru kita udah masuk ke era Bani. Nah, tadi di slide pertama saya cerita bahwa perkembangan eranya dari mulai buka ke tuna ke Bani gitu ya, dari yang mulai volatile, kemudian turbulensi memang betul-betul ada, fenomenanya nyata di depan mata sudah, kemudian menjadi brightness. Terus kira-kira di era brightness ini memang semua orang merasakan kecemasan yang tinggi. Apakah keputusan-keputusan yang saya ambil itu sudah tepat atau enggak gitu ya. Di era brightness ini orang betul-betul harus mengakomodir informasi eksternal, lingkungan eksternalnya gitu. Kalau misalnya contoh, jangankan industri yang kecil seperti itu, industri yang besar pun juga mengalami hal yang sama. Saya ambil contoh hospital rumah sakit tempat saya kerja gitu ya. Yang namanya aturan BPJS itu hari ini mengeluarkan peraturan baru, minggu depan aturannya sudah berbeda, bulan depan aturannya sudah berbeda lagi. Apa sih yang bingung gitu ya? Tapi bagaimana menyikapi itu? Ya memang kita harus selalu terupdate, ya, harus selalu update. Ini si decision maker-nya ngambil keputusan berubah-ubah itu kira-kira karena apa? Satu, karena ada perubahan regulasi dari pemerintah kah? Atau karena situasi yang memang mengharuskan seperti itu. Contoh kalau Bapak tadi kan di airlines ya Pak ya. Kalau Bapak di airlines tentu sudah sangat sering harus mengadakan yang namanya contingency plan gitu ya.
kalau misalnya pesawatnya delay, maka harus serta-merta melakukan langkah ABCD gitu ya. Nah, kalau misalnya apakah harus ganti rute, ataukah misalnya harus mendatangkan pesawat yang baru lagi, ataukah pesawat penumpangnya harus di-split ke berbagai airlines yang tersedia dan sebagainya. Maka keputusan-keputusan contingency plan itu harus diambil secara cepat. Demikian juga kalau tadi decision maker-nya kok keputusannya berubah-ubah, Bu. Jadi kami yang di bawah itu bingung gimana tuh, Bu, mau ngikutin. Kita harus tahu dulu keputusan itu berubah karena apa? Karena ada situasi yang mendesak itu tadi kan, ada perubahan regulasi itu tadi kan, situasi yang kan, atau karena mood-nya, karena persepsinya si decision maker ini. Nah, kalau karena mood-nya, karena persepsinya si decision maker, ya, maka yang perlu dilakukan oleh para expert yang ada di bawah-bawahnya adalah memberi masukan tadi. Advisor itu tadi ya, role-nya menempatkan diri sebagai penasehat. Saya juga punya suara, gitu ya, memberikan masukan-masukan kepada si decision maker, mengarahkan agar keputusan-keputusannya menjadi tepat. Begitu sih Pak menurut saya, gitu. Lalu kadang-kadang kan juga ada yang bermasalah dengan soal kepribadian si pengambil keputusan. Dia orangnya cenderung ragu-ragu gitu ya. Orang yang kognitif itu cenderung memberikan keputusan secara cepat gitu ya. Tapi dia kurang untuk mempelajari detailnya. Beda kalau misalnya tipe orangnya dia adalah misalnya orangnya dia lebih pada terstruktur, tersistematis, melankolis gitu ya. Kerjanya betul-betul rapi, maka dia sudah akan menganalisa segala macam situasi dan segala macam data gitu ya, baru dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Memang agak lambat di orang-orang melankolis ini mengambil keputusan, tetapi biasanya lebih matang keputusannya, kan gitu ya Pak. Jadi memang perlu dilihat keputusannya itu berubah karena apa sih. Nah yang kedua tadi pertanyaannya gimana ya Pak ya, yang kedua tadi ya Pak? Untuk organisasi tertentu ya, terutama organisasi sosial itu kadang-kadang ketuanya tidak mengambil keputusan, Bu, sehingga kita punya inisiatif, punya ide-ide, tapi ya terus dibiarkan aja itu, sehingga nggak jelas gitu. Bagaimana, Bu? Gitu ya Pak ya, gantung gitu kan, jadi nggak ada decision maker-nya gitu kan. Iya betul. Framework yang ditawarkan oleh McKinsey tadi ya, framework-nya yang pertama haruslah ditentukan decision maker-nya itu siapa. Itu, iya. Oke, decision maker-nya ternyata malah nggak berbuat apa-apa tuh. Harusnya yang namanya ketua yayasannya itu kan mengambil keputusan-keputusan penting gitu ya. Malah dianggurin aja gitu. Maka apa yang dilakukan? Ya tadi lagi balik-balik si advisor-nya dan si pemberi rekomendasinya ya harus bisa memberikan data-data yang akurat kepada si pihak decision maker, terus didorong, ayo harus ambil keputusan. Kalau you nggak ngambil keputusan apa-apa, setelah diberikan serangkaian alternatif ide gitu ya, beberapa opsi gitu oleh para recommenders itu tadi, si recommenders kan dia expert ya, melihat dari paradigma yang berbeda-beda gitu ya, udah diserahkan nih alternatif A, alternatif B, alternatif C gitu ya, pilih gitu. Kalau dia nggak mau pilih ya gantung gitu kan, maka harus didesak supaya dia buatlah keputusan, karena kalau tidak ada keputusan efeknya begini. Tetapi kalau keputusan segera diambil, maka si pihak eksekutor tadi dari E-nya tadi terakhir eksekutor, si pihak eksekutor itu bisa langsung kerja gitu, bisa langsung action. Itu kira-kira Pak. Ya baik Bu, yang ketiga keterampilan Ibu tadi Bu, multitasking itu. Duduk di satu tempat tapi ikut macam-macam, gimana Bu ngelatihnya? Aduh, satu waktu ya ikut seminar, ya ikut meeting gitu ya Pak ya. Itu memang ya zaman sekarang nggak sih Pak? Saya rasa juga banyak orang menghadapi itu gitu ya. Kalau generasi yang baby boomers tentu akan ketinggalan gitu ya. Dia kadang-kadang pakai gadget aja masih tergagap-gagap gitu ya. Saya juga masih sering nanya anak saya yang masih kuliah itu Mas gitu ya, anak saya gitu ya, ini pakai ini gimana, bantuin mama dong gitu kan begitu gitu. Tapi kalau yang generasi yang sekarang ini mereka cepat sekali tuh pindah dari satu fitur ke fitur yang berikutnya gitu. Kita sendiri
saya maksudnya gitu ya Pak ya, saya sudah termasuk generasi tua begini gitu ya, ya saya harus cepat adaptasi gitu. Mau nggak mau, kalau yang nggak mampu adaptasi ya pasti akan ketinggalan. Kan orang bilang bukan yang pinter, bukan yang smart kok yang akan maju, yang akan menang, tapi dia yang mampu untuk beradaptasi, itu yang akan bisa memenangkan pertempuran. Kira-kira gitu Pak. Ya. Yeah. Terima kasih Bu Yuli. Iya Pak. Terima kasih Bu. Ya, betul Pak. Ada lagi kira-kira? Oke, ada pertanyaan lain? Sehubungan di chat room kan nggak ada ya. Jadi seperti kata Pak Cerah, jadi Bu Yuli itu kalau saya dia bukannya multitasking ya. Jadi motivasinya luar biasa ya. Selain kontribusi sebagai level manajemen di satu lembaga lah, servis kayak gitu, dia sekarang beliau masih menyelesaikan untuk S3, jadi luar biasa menurut saya. Luar biasa. Oke, terus ada yang mau sharing atau mau ada pertanyaan? Pak Willy? Lagi sholat tadi katanya. Yang lain? Kita masih ada waktu. Silakan, kalau atau mau dicek, nanti saya bacakan. Kalau nggak ada boleh tanya lagi boleh Pak? Boleh. Ya. Ya tadi Bu Yuli mengatakan ya memang persaingan saat ini bukan yang kuat melawan yang lemah atau yang besar melawan yang kecil, tetapi yang cepat melawan yang lambat gitu loh. Jadi memang speed ini sangat menentukan sekali keberhasilan dari suatu organisasi, termasuk juga kecepatan dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, bagaimana organisasi ini supaya agile, bisa responsif dan cepat dalam mengambil keputusan? Mungkin langkah-langkah apa yang harus dilakukan, Bu Yuli? Terima kasih. Ya, baik Pak Willy ya. Pak Willy Promanti, terima kasih pertanyaannya. Tadi di yang slide pertama juga cerita gitu ya bahwa perusahaan itu sekarang nggak cukup hanya dengan agile aja. Ya. Organisasi itu nggak cukup dengan lincah aja gitu. Kalau pola pikirnya kita hanya pada kelincahan itu, gitu ya, hanya harus cepat saja, ya maka akan ada banyak keputusan yang menimbulkan kegagalan di sana sini, gitu ya. Nggak cukup itu. Perusahaan betul-betul harus mempelajari fenomena-fenomena yang ada saat ini. Gitu ya. Maka rata-rata organisasi itu sebenarnya sudah mempersiapkan 3 kondisi atau 3 situasi sekarang. Kondisi ketika era buka tunas, lalu kondisi sekarang ini, dan bagaimana kondisi yang akan datang. Kondisi di era buka tunas itu tadi masih ada. Nah, fenomenanya masih ada. Nah, kayak tadi, bank-bank harus nyiapin, tetap harus beroperasi dengan cara konvensional. Masih harus pendidikan, juga masih harus tatap muka. Meeting juga masih harus tatap muka. Tetapi ketika itu di era yang sekarang ini, juga harus kita adaptasi. Kerja hibrid, belajar, kuliah, sekolah hibrid, gitu ya, eranya ya. Ya pakai Zoom meeting, tapi juga ada tatap muka juga, gitu ya. Lalu berikutnya perusahaan harus menyiapkan digitalisasi. Ini yang penting, ya, digitalisasi. Karena eranya sudah menuju ke sana. Nggak bisa dia diam-diam aja. Yang berikutnya mempersiapkan masa depan. Kalau maksudnya mempersiapkan masa depan, sembari yang konvensional ini tetap jalan, tapi revenue-nya nggak terlalu banyak, dan bahkan lama-lama tergerogoti terus-menerus, lama-lama habis gitu ya. Tapi yang digitalisasi ini harus tetap dijalankan, meskipun revenue-nya belum menjanjikan, meskipun revenue-nya belum terlalu signifikan, tapi harus sudah dimulai. Sehingga ketika perusahaan
mulai masuk ke era digital full gitu ya, full digital, dia udah siap. Dia sudah ada platformnya gitu. Dia nggak ketinggalan lagi. Contoh kalau tadi ya ada bank ada bank jago gitu ya. Dia mungkin revenue-nya belum terlalu besar gitu ya. Tetapi toh bank konvensional harus sudah mulai shifting ini, harus mulai menyiapkan era di mana semua transaksi perbankan itu sudah melalui digitalisasi tadi. Tapi yang konvensional tentu tidak. Perusahaan yang lain lagi banyak sekali contohnya. Hospital juga sama seperti itu. Kalau di hospital kita juga sudah mulai menyiapkan tuh yang namanya telemedicine gitu ya, konsultasi nggak perlu datang lah pasiennya, cukup dari rumah saja misalnya gitu kan, home visit gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya pasien antri mau daftar, nggak ada lagi ceritanya sekarang karena semua pendaftaran sudah melalui digitalisasi pakai appointment gitu ya, ada berbagai macam platformnya. Tapi yang konvensional tetap dilayani enggak? Tetap dilayani juga. Kan ada orang-orang tua, orang-orang kayak generasi saya ini yang maunya datang langsung gitu ya, disuruh pakai aplikasi nggak bisa. Gimana caranya ini Bu? Nggak mungkin juga ditolak gitu ya. Tapi lama-lama kan itu akan hilang. Gitu ya. Hanya yang baru ini tetap harus dipersiapkan. Itu kira-kira Pak Willy Permadi. Gimana Pak Cerak? Udah cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke, sambil tunggu penanya lain ya. Bu Yuli, saya mungkin ada satu pertanyaan ya. Jadi untuk decision making ya, pengambil keputusan kan penting sekali ya dalam organisasi. Tapi kadang-kadang kita sebagai level manager, kan kita harus menunggu ya atau mendapat isinya keputusan dari direksi. Tapi kadang-kadang itu keputusannya dalam waktu yang singkat, bisa hitungan jam itu berubah. Itu gimana ya kalau kita mau sampaikan ke pelaksana juga kadang-kadang kita ragu gitu. Kalau hadapi kayak gitu gimana Bu Yuli? Kan tadi memang dibedakan gitu ya. Kita tetap harus ada performance kontrolnya gitu ya, tapi action plan sistemnya kan juga harus ada. Jadi objektif itu kan kita udah tahu dulu objektifnya itu apa gitu ya. Kemudian yang dibagi-bagi menjadi subobjektif itu tadi, ketika kita tadi membahas mengenai fleshing out decentralization itu tadi ya, baru kemudian diturunkan ke operating plans-nya, baru ada action. Sementara pada action planning sistemnya, yang pertama dibuat adalah strategi besarnya seperti apa, gitu ya. Baru kemudian dibuat dalam program-program kecil. Setelah ada program-programnya, baru dibuatkan schedule sama operating specification-nya seperti apa. Ini kalau memang sudah formal, gitu ya. Maksudnya sudah melalui biasanya ada meeting, ada budgeting meeting lah, apa segala macam. Berarti itu sudah didiskusikan, gitu ya, di level atasnya. Yang sering berubah-ubah itu kan sebenarnya pada operating plans ketika melakukan performance control atau pada action planning, yaitu pada schedule dan operating specification-nya, yaitu lebih pada eksekusinya gitu kan ya. Yeah. Tapi kalau tujuan besarnya tentu nggak akan berubah cepat dong. Kalau tujuan besar kan biasanya dia sudah rutin per tahun. Tapi yang di keputusan-keputusan justru yang harian ini yang kadang-kadang atau mingguan yang kadang-kadang berubah dengan cepat itu gitu. Bagaimana untuk menyikapi hal ini? Ya balik lagi. Apakah itu memang sudah sesuai dengan objektif awalnya enggak? Gitu ya. Sudah sesuai enggak dengan target yang akan kita capai? Kalau saya mengambil action seperti ini, kira-kira target saya nanti akan tercapai enggak? Sasaran saya akan tercapai enggak? Kalau misalnya ada schedule atau operating specification gitu ya, kemudian menentukan harus ada action segera. Nah ini kan banyak modifikasi, memang bisa berubah dengan cepat seperti itu ya, karena bisa boleh dibilang hitungan hari, hitungan jam pun bisa menyesuaikan, tetapi tidak boleh mengganggu dari program besar atau tidak mengganggu dari objektif besar. Kira-kira gitu sih Pak. Iya.
Nah, Jadi kalau Bu, mungkin saya kasih ini ya, jadi kasus ya, karena pernah saya hadapi berapa kali kayak gitu, akhirnya kan ini saya kasih contoh satu kasus ya. Jadi kita lagi pilih istilahnya pengacara, ya ada satu kasus pengacara. Jadi selain kita dari lapangan kita udah dapat dan dari berapa sumber kita dapat ya. Dan terakhir tinggal masalah biaya. Ya, biaya sebenarnya udah oke sih dibandingkan yang lain itu biaya lebih murah. Tapi udah diputusin dari direksinya, oke kalau gitu pakai ini karena besoknya kita harus daftar. Ya, harus daftar kasusnya ya, harus artinya ada kuasa hukum dari kita. Jadi kasus ini memang saya udah alami berapa kali, saya takut, jadi saya agak malam. Jadi dikasih info siang, tahu-tahu sorenya memang rubah gitu loh. Akhirnya terakhir keputusan dari manajemen tetap mau ambil pilih advokat yang biayanya lebih tinggi. Yang memang tadi saya takutkan kalau saya info ke sebelumnya yang kita pilih, itu kalau kita info nanti dibatalikan gimana ya, itu kurang enak. Tapi ternyata feeling saya benar. Ternyata setelah sore dirubah. Oh, tak apa pakai yang itu batalin. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya menghambat kita mengambil keputusan atau meleriferi keputusan itu sendiri gitu loh. Kalau saya lihat kasusnya yang seperti itu kan artinya ada pilihan quality, gitu ya. Lebih memilih quality dibanding cost. Apalagi kalau kita udah berhubungan dengan lawyer kan pasti pengennya kita yang menang gitu kan. Jadi boleh dibilang perusahaan nggak mau gambling tuh dengan bayar lawyer yang harganya di bawah, tapi nanti kualitasnya bagaimana? Tentu harus sebelumnya sih sebaiknya sudah dilakukan credentialing dulu gitu ya. Jadi credentialing maksudnya how they deliver their product to their customer. Bagaimana cara mereka sih sebenarnya ketika mereka deliver jasa mereka ke perusahaan gitu ya. Mungkin dari track record-nya bisa dipelajari dulu dan kemudian dibandingkan antara lawyer A dengan lawyer B, kira-kira yang paling kompeten yang mana. Kalau jadi CEO gitu ya, atau misalnya dia pengambil keputusan di mana nanti konsekuensi bisnisnya akan besar gitu ya, atau akan mempengaruhi reputasi dari image perusahaan gitu ya, yang pada gilirannya nanti juga akan berpengaruh pada revenue, tentu perusahaan akan lebih suka untuk mengambil lawyer yang tidak apa-apalah harganya tinggi gitu ya, tapi memang kredibilitasnya sudah diakui, memang dia jago dan memang kemungkinan untuk menangnya lebih besar. Kira-kira itu ya Pak Miki ya. Kalau makasih Bu. Ya mungkin benar ya di belakang mungkin ada latar belakangnya lah ya. Cuma maksudnya itu yang saya konsen di situ keputusannya gitu loh. Meskipun udah diputusin dari paling tinggi, mendadak bisa rubah itu yang saya konsen mungkin ya. Kalau dari latar belakang mungkin mereka ada pertimbangan terkhusus lah ya kayak gitu. Oke, makasih Bu. Ada yang lain? Pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin Bu Yuli bisa closing statement ya sebelum kita tutup acaranya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya sudah mau diskusi dengan kita hari ini ya di HR Week ini. Memang semua orang di-encourage untuk mau belajar gitu ya supaya kita nggak ketinggalan, jadi terus update dengan tren-tren terkini baik itu dalam hal ilmu apa saja, terutama yang berkaitan dengan HR, dengan how to manage people gitu ya, karena sebagai pengelola sumber daya manusia ini tugasnya kita kan sebenarnya untuk enrichment people, untuk enlarge knowledge kita gitu ya, jadi kita saling berbagi. Terima kasih banyak atas sesi pada hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa diimplementasikan di organisasi Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, terima kasih semua Bu Yuli, teman-teman sekalian ya. Jadi dengan berakhirnya closing statement kita tutup acara sore ini. Salam sehat untuk semuanya.